こう未来を取り戻しに Oke, sip, aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasa Desa 412. Aduh, ini tiba-tiba aku harus ketiduran, aku mau rekaman anjir. Udah, ini karena aku dikejar waktu ya, jadi aku langsung aja mulai. Sorry kalau buru-buru banget ya anjir. Ya, aku bakal bikin konten untuk update berikutnya, yaitu perihal lanjutan dari ini, dari trailer dari kamera terkaca The Future Daybreak. Yang langsung aja aku mulai di sini ya Pak, toko update part kali ini, yaitu soal trailer ini. Kayaknya final trailer sih ya kan feelingku sih ini adalah final trailer dari kamera terkaca The Future Daybreak yang nanti bakal tayang kalau nggak salah tanggal berapa, 26 Juli ya, tayangnya di bioskop Jepang loh ya, tapi bukan di sini. Kalau mau tayang di sini emang nunggu berbulan-bulan lagi sih feelingku. Ya mungkin kita 4 atau 6 bulan ke depan sih baru bisa nonton. Nah, agak lama karena mau gimana lagi, faktor ya udah kayak film-film kamera pada umumnya lah ya, yang memang harus nunggu berapa bulan dulu buat tayang di sini. Dan di sini sih kalau dari ini aku coba bahas beberapa poin saja yang notabene aku notice di trailer kali ini. Pertama itu soal timeline, timelinenya ya, notabene kalau aku lihat dari pembahasan kemarin sih, katanya ya untuk movie ini timelinenya tuh ada di antara episode 43 sama episode 44. Jadi episode 43 beres, dia langsung nyambungnya ke movie ini Future Daybreak dulu, baru ke 44. Jadi ini juga ada hubungan dengan apa, episode 44 kemarin ya. Ini ada bagian di mana ini ada bagian di mana ingatannya Kajiki kan sempat kayak muncul lagi kan ingatan nama dia, dan di salah satu bagian itu ada bagian dari scene yang ada di movie-nya ini, yaitu perihal kalau nggak salah yang waktu itu aku itu ada penggambarannya si Gigan Liner sama si Dread Trooper ya. Jadi yang bisa disimpulkan kalau movie ini memang kejadiannya itu sebelum saganya si Kajiki. Jadi ya agak gimana, tapi penempatannya agak kurang tepat, tapi ya mau gimana lagi, sepertinya memang penempatannya demikian. Dan di sini juga di trailer ini ya diperkenalkan karakter baru, yaitu ini apa namanya, ini trio sih sebetulnya, trio baru yaitu trio Dead Max ya kalau namanya. Susah banget namanya jadi. Yang kalau nggak salah di sini ada 3 orang yang namanya kalau saya ada Laquinares, lalu ada Alzado sama Hellcrate nggak salah ya. Dan di sini pirannya sih yang cukup unik ya di sini, di mana mereka berdua itu ternyata ngambil wujud dari karakter-karakter yang sudah ada, di mana si Laquinares itu ngambil dari wujudnya sama kayak Lachesis, kemudian si Alzado itu mirip kayak Minato Sensei, dan si Hellcrate itu mirip si Spanner. Nah ini ada teori yang mulai muncul ini, kenapa kok tiba-tiba mereka bisa jadi kayak gitu. Feelingku sih ini kalau kemungkinan ada 2 ya, antara mereka itu adalah boneka ciptanya Gurion yang dibuat mirip sama mereka bertiga ya, mirip Dark Sister lah konsepnya ya, kan Dark Sister kan basically homunculus kan buatannya si Gurion. Nah mungkin si trio Dark Death Mask ini kemungkinan adalah sosok yang digunakan menggunakan metode yang sama kayak Dark Sister, kemungkinan sih kayak gitu. Atau yang kedua ya, memang mereka berdua itu murni berkhianat. Jadi ya ini mungkin bisa jadi ada kesinambungannya sama ini loh, yang pas di pertengahan serial Kamera Terkaca pas Minato Sensei berkhianat. Nah mungkin nyambungnya ke sini. Tapi ya kata ini kalau Minato Sensei masih mungkin lah ini, tapi kalau Spanner sama Lachesis ini aku masih bingung gimana ceritanya gitu. Kalau Lachesis mungkin masih wajar ya, karena dia kan memang anggota Dark Sister, mungkin aja bisa kayak gitu, dia kayak balik berkhianat dan balik ke kubu lamanya dia lagi. Kalau Spanner sih tebakanku ya mungkin kalau Spanner itu ini ada hubungan dia dengan kekuatan api hitamnya dia sih. Jadi kayak mungkin saja dia kayak ada hubungannya dengan pas awal-awal dia kekuatan api hitamnya muncul loh sebelum dia jadi Kamera dan Valvarado. Mungkin kayak gitu sih. Ini tuh kan itu doang sih ya kalau perihal teori kemunculannya trio Dark Death Mask ini kayak gimana tuh. Jalimet lu ngomongnya aja. Dan di sini juga akhirnya nih, dan di sini juga diperlihatkan lagi untuk pertama kalinya Henshin sequence-nya dari Hotaru versi masa depan, yaitu alias si Kamen Rider Fire Gajah Daybreak ya. Basically Henshin sequence-nya sama aja sih dengan Gajah yang versi zaman sekarang, cuma ya efeknya aja sedikit berbeda, dan juga memang formnya berbeda jelas lah ya, karena ya nah, ini kalau Gajah Daybreak kan warnanya kan ini orange dengan ada jubah Rengokunya, itu aja bedanya.
Tapi kalau dari sequence sih nggak ada bedanya ya, cuma aku memang penasaran aja gitu gimana Gajar versi masa depan itu berubahnya itu seperti apa sequence-nya. Dan di sini diperlihatkan sih di trailer ini. Dan di sini juga ini ada lagi, dan ternyata memang benar-benar sesuai judulnya, di mana movie ini bakal berfokus ke si karakternya Hotaru versi masa depan, yang kalau nggak salah dari versi 20 tahun di masa depan ya, di mana di sini diperlihatkan kayak momennya bener-bener kelam banget membawa. Jadi memang bisa dibilang movie ini sepertinya bakal membawakan nuansanya sedikit berbeda ya dibandingkan movie sebelumnya, yang bisa dibilang suasananya bener-bener kelam banget. Dan bahkan si Hotaru ditampilkan bisa dibilang kayak berada di titik terendahnya dia gitu, di mana Hotaru itu ya udah pertama dia matanya hilang, matanya buta sebelah, terus juga di sisi lain juga ini apa namanya, di mana dia juga para kemi yang sama ini bersama dia itu udah pada punah. Lalu dia yang bener-bener menyakitkannya apa, orang-orang terdekatnya pada tewas semua. Dan itu bener-bener kayak digambarkan bener-bener dapat banget vibe-nya. Jadi kayak Hotaru dibuat dalam keadaan bener-bener hopeless banget. Jadi kayak dia udah kayak di kondisi dimana dia itu sudah ya gimana ya, udah kayak nggak ada harapan lagi gitu, kayak ya gimana, kayak istilahnya kayak mungkin kalau di Indo mungkin kayak istilahnya nih, hidup segan mati tak mau. Nah mungkin bisa aku bilang Hotaru masa depan itu sudah berada di titik itu, karena ya gimana, dia udah benar-benar kehilangan segalanya gitu loh. Dan wah ini Eden sih, vibe-nya bakal berbeda karena ya ini kayak sesuai dengan penggambaran dunia masa depan kan, yang bisa dibilang ya apokaliptik banget apa, yang dunia post apokaliptik kan pasca invasinya Gurion nih. Wah ini Eden sih, aku jujur punya ekspektasi yang cukup tinggi ya tuh movie ini. Kalau lihat dari trailernya bisa dibilang vibe-nya bener-bener dapat banget gitu loh, vibe kelamnya. Dan ini juga ada sedikit perselisihan lah ya, perselisihan di trailernya antara Hotaru masa kini sama Hotaru masa depan, ya perihal ini sih, perihal apa namanya, kayak sudut pandangnya mereka lah gitu, dimana Hotaru sekarang kan masih seperti dulu kan ya, yang lebih periang dan segala macam, ditimpa sama apa, kemudian harus dihadapkan dengan Hotaru masa depan yang bisa dibilang udah kehilangan segalanya gitu. Jadi kayak ya perihal ini kayak Hotaru masa depan kayak apa ya, kayak mempertanyakan apa, kayak bisa dibilang kayak marah gitu ya ke si Hotaru masa kini, yang kayak seolah-olah Hotaru masa kini kayak sok tahu gitu soal keadaannya dia di masa depan kayak gimana. Wow, kayak bisa dibilang kayak ini apa namanya, pertikaian antar diri sendiri mungkin bisa dibilang lah ya. Dan juga ada momen dimana si Hotaru itu kayak meneriaki si dirinya di masa depan untuk bangkit gitu, kayak ya ini kalau bisa ada di trailer sendiri aku agak bingung kalau mereka kayak gimana. Dan juga di sini ada momen dimana ini juga mau detail kecil aja sih, detail kecil dimana ada kayak di area seperti sebuah pemakaman gitu ya, pemakaman dimana Hotaru itu kayak Hotaru masa depan ya, yang notabene udah pakai menutup mata itu lagi bersedih di tempat sebuah kuburan. Dan mungkin saja itu adalah kuburan dari temannya dia ya, entah siapa, mungkin filmku sih Rine sih kayaknya. Dan ini yang biasanya detail yang aku harapkan juga loh, kalau memang Hotaru di masa depan itu digambarkan se-hopeless itu, gimana suasananya harus dapat banget dong. Apalagi kan dia digambarkan kalau teman-temannya dia udah pada mati, dan ini harus digambarkan secara detail, dan sepertinya di movie ini bakal digambarkan seperti itu. Dan aku seneng sih karena detail kecil ini sama Toei bener-bener diperhatikan loh akhirnya setelah nunggu. Aku bener-bener ini yang aku harapkan ya, bukan berarti aku berharap Hotaru dapat bad ending, bukan, cuma ya kan ini penggambarannya adalah Hotaru yang sudah hopeless banget kan. Jadi ya memang harus penggambarannya harus ada apa namanya, gambaran nyatanya, bukan cuma omongan doang dong. Itu yang aku harapkan dan bakal dikabulkan nih, aku makanya seneng. Lalu di sini ada lagi kalau nggak salah, oh ini apa namanya, perkataannya si Kamarada Dorado ya, atau mungkin namanya si Gurion yang sudah berubah jadi Kamarada Dorado, kalau dia itu bakal menjadi sosok yang sempurna. Ini nggak tahu sempurnanya kayak gimana sih, mungkin penyebabnya sempurna adalah karena mungkin perihal kekuatannya si Kamarada Dorado yang katanya kan memang berasal dari sosok raksasa yang ada di dalam pintu kegelapan kan, mungkin kayak gitu. Jadi kayak mungkin bakal ada kayak apa ya, kayak penggambaran kekuatannya dia yang bakal sempurna seutuhnya. Yang di sini juga nyambung karena ada sosok raksasa yang mirip sama bentuknya kayak Kamarada Dorado yang muncul dari pintu kegelapan yang ada di dunia Ouroboros. Mungkin saja itu adalah wujud
perwujudan sempurna yang disinggung sama si Kamen Dorado tadi. Mungkin loh ya, mungkin. Dan juga ini, lalu juga ada lagi nih perihal gimana, mungkin ini proses gimana si Gurion itu mengirim pasukan Dreadtrooper-nya dia. Ini Gurion versi masa depan ya, bukan Gurion zaman sekarang, tapi versi Gurion di masa depan tuh bakal ini diperlihatkan gimana caranya dia itu ngirim pasukan Dreadtrooper-nya dia ke masa lalu. Kan digambarkan kalau di trailer ini ada serangan dari Dreadtrooper di masanya Hotaru sekarang kan, bukan di masa depan tapi di masa sekarang. Nah, di sini diperlihatkan gimana caranya dia ngirim. Ternyata lewat sebuah portal di langit gitu. Kemudian si Gurion itu ngirim banyak banget pasukan Dreadtrooper ke masa lalu buat buat nyerang masanya Hotaru. Dan di sini juga diperlihatkan beberapa hal ya, di mana ya para karakter yang ada itu bakal menghadapi invasi dari pasukan Dreadtrooper ini. Pertama ada si Renge yang notabene si Renge lagi-lagi menggunakan kekuatan ini, atau dirasuki atau menggunakan kekuatannya doang, tapi dia ini bakal menggunakan kekuatannya si Zokyung Fire. Akhirnya Kemi yang dari yang beberapa waktu lalu aku cocok login sama Mipi muncul lagi di sini tuh. Aduh, siap-siap terjun nih udah. Astaga, muncul lagi Zokyung, tapi bukan wujudnya langsung, ini cuma kekuatannya doang sih ya. Jadi mungkin lebih ke Zokyung ini antara ngasih kekuatan ke Renge atau dia ngerasuki Renge. Ya tahu sendiri kan Zokyung kan punya kemampuan buat ngerasuki orang kan. Jadi mungkin aja dia kayak merasuki tubuhnya si Renge kali ini. Emang the best kok nih. Kemi yang kapan hari ini pas aku buat video bahasa singkatnya nih sempet aku cocok login sama Mipi. Nah ini dia muncul lagi di sini kali ini. aduh udah lama juga sih guys Zokyung soalnya. Ini malah bahas Zokyung mulu. Nah, fokus. Dan yang kedua ada si Sabimaru di sini yang menurutku agak konyol sih, tapi menurutku unik. Konyol sekaligus unik karena apa? Dia pakai armornya UFO X. Jadi bener-bener kayak ini. Dia kan bakal pakai kekuatannya si UFO X Kemi kan. Dan wujudnya dia itu bener-bener pakai armor copotannya si Super Gadget Cross UFO X. Ya astaga, kayak what the heck man, oh boy. Aku agak bingung, aku jujur agak bingung mau komentar gimana karena ini terlalu out of the box anjir. Ini bener-bener out of the box konsepnya, bener-bener pakai copotan armornya ini Super Gadget Cross UFO X headgun sini konsepnya. Astaga. Lalu juga ya ada si Kamen Valvarado juga, kalau nggak salah ada sih, cuma dikit banget screen time-nya di movie ini, apa di trailernya ini ya. Tapi ada si Kamen Valvarado karena kan memang dia kan ini di movie ini kan bakal ada dua kubu kan yang notabene bagi tugas gitu. Yang kubu pertama itu ke masa depan, dimana yang ke masa depan ini ada si Hotaru, Rine sama si Kajiki, dan kubu lainnya sisanya itu bakal tetap di masa lalu buat ini menghadapi pasukan Dreadtrooper. Nah si Spanner ada si Kamen Valvarado ada di kubu kedua yang tetap tinggal di masa kini. Lalu ada lagi ini yang juga yang muncul di trailer kemarin di teaser pertama ya, yaitu si ini Horaku Quartz alias Kamen Legend yang bakal beraksi juga di sini, dan dia mengeluarkan lagi ability khasnya dia, yaitu pas dia gunain si Legend Rider Magnum ya, pas dia pakai si Legend Rider Magnum buat kesamen para Kamen Rider terdahulu. Dan di sini di summon itu ada 4, yaitu Den-O, Kuga, Os, sama Double. Ini aku pas mikir ini kayak konsepnya apa nih kok mereka yang di summon gitu. Aku mungkin yang notice cuma soal Den-O sih, karena Den-O kan konsepnya adalah kereta dan perjalanan ke masa perjalanan waktu kan. Nah, mungkin saja time travel itu kan, kereta dan time travel ya, nyambung lah dengan konsepnya, dimana kan si Hotaru sama kedua temannya kan pergi ke masa depan pakai Gigan Liner kan, jadi mungkin cocok loginya ke sana. Nah ini Os Kuga sama Double apa ini referensinya. Dan kalau aku coba ngutip dari videonya Akan Reza sih, katanya 4 Kamen Rider ini kenapa yang disamanya itu adalah karena mereka adalah 4 Kamen Rider yang serialnya masuk top 5 serial Kamen Rider terlaris sepanjang masa, katanya sih gitu. Dan pas aku coba cek beneran dong. Jadi urutan pertamanya itu Den-O, urutan keduanya itu adalah Double, urutan tiganya itu Os, urutan keempatnya itu kalau nggak salah Build, lalu Kuga itu di peringkat kelima. Jadi memang 4 rider ini masuk top 5 serial Kamen Rider terlaris sepanjang masa menurut surveinya di Jepang situ. Jadi memang hebat sih, ternyata referensinya ke sana toh.
Dan ya kalau misalnya ada yang bertanya ya, ini ini para fanboy-nya ya, misalnya saya tanya diket mana, ya jangan tanya saya. Memang kok ada yang misalnya protes gitu kan, protes misalnya diket kok nggak masuk top 5, ya jangan protes ke, ya jangan ke sini gitu loh kan. Ini kan hasil survei di Jepang, dan memang sepertinya kalau di Jepang ya diket gak terlalu populer kan. Kalau nggak salah aku lihat kemarin tuh di listnya itu diket peringkat 12 kalau nggak salah. Jadi memang itu jangan kan masuk top 5, masuk top 10 aja enggak loh. Jadi memang ya mau gimana ya, ini faktanya. Kalau memang nggak terima ya protes aja ke sana langsung gitu loh. Dan lagi ini apa namanya, ya perihal sisanya sih ya tetap sisa trailer ya seperti yang digambarkan dari teaser kemarin ya, perihal kemunculannya si Miracle Gachard sama Gachard Shining Daybreak, lalu ya final battle-nya segala macam. Dan ada satu plot twist lagi yang mungkin sebenarnya bakal dihadirkan di di akhir trailer, yaitu munculnya nih si The Sun Daybreak Chemicard ya saya. Munculnya The Sun Daybreak Chemicard di hadapannya si Houtaro Masaki ini sama Future Houtaro ya. Dan yang gak ada duga-duga adalah di sini The Sun-nya ngomong dan suaranya itu kayak suaranya Rini. Nah, ini yang aku pertanyakan, kok tiba-tiba bisa ada The Sun Daybreak Chemicard tapi suaranya itu kayak suaranya si Rini Kudo. Nah, ini yang mempertanyakan, ini Rini Kudo di masa depan itu nasibnya gimana? Apakah mati atau mungkin dia terkena sesuatu kejadian di mana ya mungkin kesegel secara gak sengaja di kekuatannya di The Sun Chemi, atau mungkin bagian jiwanya dia itu kayak nyatu sama si The Sun Chemi. Ya The Sun kan biasanya ada kartu dipakai sama Kamen Rider Magneto kan, jadi ya cukup nyambung juga di sini. Atau dan ini tadi bukan lagi, lebih tepatnya ini kemungkinan ya, ini kalau ini cuma dugaanku pribadi sih, kalau kemunculan dari The Sun Daybreak Chemicard yang ada suaranya Rini ini mungkin saja ada sangkut pautnya dengan evolusinya si Gachard Daybreak menjadi Gachard Shining Daybreak. Mungkin gak sih? Karena ini aku cuma memprediksi dari namanya doang soalnya sih. Namanya kan kalau Gachard Shining Daybreak ada nama Shining-nya kan. Shining kan cahaya. Cahaya kan nyambung sama kayak matahari kan. Nah, aku cuma nyambungnya di situ. Mungkin gak sih kalau memang The Sun Daybreak Chemicard ini akan jadi ingredient penting untuk memunculkan si Shining Hopawan dan juga Shining Steamliner yang nantinya bakal dipakai si Kamen Rider Gachard Daybreak untuk mendapatkan final formnya dia. Yang pun juga final form lah ya, yaitu si Kamen Rider Gachard Shining Daybreak. Nah, ini menarik sih kalau memang beneran kayak gitu. Jadi ya cukup dinantikan juga sih bakal kayak gimana movie-nya nanti. Dan kalau nggak salah movie-nya tayang minggu depan ya, minggu depan kan. Aku ini rekamannya tanggal berapa nih, rekamannya tanggal 20 sih, jadi ya kurang lebih 6 hari lagi sih tayangnya di Jepang. Jadi ya kalau di Indo ya sabar dulu sih. Dan oh ya satu lagi, ini juga yang bakal aku tunggu-tunggu sih, karena kan ini udah dikonfirmasi ya kalau di movie-nya nanti bakal ada cameo dari Kamen Rider Gabu. Nah ini aku juga penasaran cameo-nya bakal kayak gimana nanti si Kamen Rider Gabu ini. Mungkin gitu aja kayak bahasanya. Ini aku juga aku bingung juga mau bahas apa lagi sih. Sebenarnya ada satu lagi sih bahasan yang aku mau pengen coba bikin, yang perihal kemarin loh, katanya si ini yang katanya 3 episode pertamanya Kamen Rider Gabu bocor itu loh. Aku pengen bahas itu, tapi kayaknya itu mending aku buat di video terpisah kali ya. Ya tahu aku bakal bener bisa dapat atau enggak. Jadi ya aku coba atur dulu gimana tadi. Saya memang ada banyak bahasan Gabu yang lagi kusimpen kan, yang memang pengen aku buat video. Jadi ya mungkin info soal berita soal bocornya 3 episode pertamanya Kamen Rider Gabu itu juga bakal aku selipin bisa dikit-dikit. Jadi ya tunggu aja lah kayak gimana. Ntar ya biasanya aku uploadnya juga bakal ya aku nggak ada inlet, karena kayak sebelumnya kan nggak ada announcement, tiba-tiba aku upload kayak kemarin. Ya dan mungkin sekian dulu video kali ini. Kalau misalnya ada yang salah dari aku yang ngomong atau mungkin ada yang kurang, koreksi aja dikoreksi aja kayak biasanya. Oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan konten di channel ini. Aku ngapain kayak gini anjir. Dan seperti biasa, kirim kritik dan saran kalian di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Sandi 112. Waktunya berangkat kerja.